mendengarkan pesan Tuhan malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, kami naikkan kepadamu Tuhan, karena malam hari ini, atas kebaikanmu Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul melalui Zoom meeting ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pertemuan kami dalam saat teduh ini boleh menjadi rema buat setiap kami, mendengarkan pesan Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Kesatuan hati menjadi bagian setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hambamu yang menyampaikan pesan dan teman-teman juga yang mendengarkan boleh mendapatkan sesuatu malam hari ini Tuhan Yesus yang mengingatkan kami akan begitu dahsyatnya kasih-Mu terhadap setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman kami juga yang belum bisa bergabung Tuhan, mereka yang mungkin sedang dalam perjalanan, dalam tengah-tengah acara Tuhan Yesus, tetap lindungi, jagai mereka semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Halo, Tetap sukacita ya guys ya. Shalom. Walaupun tadi agak sedikit ada kendala ya, karena memang seperti itu. Jadi anak terang ini ada aja. Ada aja. Oke, malam hari ini teman-teman tidak mengurangi sukacita kita. Walaupun mungkin kita satu, dua, tiga, ada 6 orang aja kita di dalam ini. Tapi Tuhan Yesus bilang dua, tiga orang aja berkumpul di dalam Dia. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan malam hari ini kita percaya Tuhan Yesus sedang melihat hati kita. Dimanapun kamu teman-teman berada, duduk diam, memberikan waktu buat saat teduh malam hari ini. Tuhan Yesus suka melihat perbuatan kita. Amin. Biarlah Tuhan Yesus disenangkan setiap waktu. Jadi malam hari ini kita mau dengar sharing tentang mengingatkan kita tentang kesetiaannya Tuhan. The journey of faithfulness. Teman-teman, aku nggak bisa share screen karena aku juga pakai handphone. Amin. Jadi teman-teman kita yang biasanya share screen pada nggak bisa join. Oke, kita akan membahas tentang Yosua 12 malam hari ini ya. Ayo semuanya siapkan Bible-nya, siapkan firman yang mau kita baca dari Yosua 12 ayatnya yang ke 1 sampai 24. Oke, biar cepat kita baca ya guys ya. Siapkan Alkitabnya, sama-sama mendengarkan. Rafa bisa bacain Yosua 12 ayat 1 sampai 12. Ya, ya di Yosua 12 ayat 1 sampai 12 saya baca dari ayat 1 sampai 12 ya. Kedengeran kan suaranya kan? Iya, dengar. Ya. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan putra-putra Israel dan yang negerinya kemudian mereka ambil sebagai milik di sisi Sungai Yordan ke arah terbitnya matahari. Dari Wadi Arnon sampai ke Gunung Hermon dan seluruh Araba ke arah terbitnya matahari. Sion, raja orang Amori yang tinggal di Hesbon, yang berkuasa atas daerah Aroer, yang terletak di tepi Wadi Arnon dan bagian tengah wadi itu dan setengah dari Gilead sampai Wadi Yabok. Batas daerah putra-putra Amon dan atas Araba sampai sebelah timur laut Kineret dan sampai sebelah timur laut Araba yaitu laut Garam ke arah Bet Yesimot dan ke arah selatan sampai di bawah daerah lereng Pisgah. Selanjutnya, daerah Oge, Raja Basyan, seorang dari yang tersisa dari Refaim, yang tinggal di maaf ya, penglihatan saya agak buram, Astarot dan Erderi, dan yang berkuasa atas Gunung Hermon, atas Selaka dan atas seluruh Basyan, sampai batas daerah orang Geshur dan orang Makat, dan setengah dari Gilead sampai daerah Sion, Raja Hasbon. Musa hamba Tuhan itu dan putra-putra Israel lah yang mengalahkan mereka. Dan setelah itu Musa hamba Tuhan itu memberikannya sebagai milik kepada keturunan Ruben, keturunan Gad, dan setengah dari suku Manasye. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan Yosua dan putra-putra Israel di sebelah barat Sungai Yordan dari Balgad di antara di dataran lembah Libanon sampai Gunung Halak
yang terus naik ke Seir. Yang telah itu diberikan Yosua kepada suku-suku Israel sebagai milik mereka, menurut bagian masing-masing. Di wilayah pegunungan, di Shefela, di Arabah, di daerah lereng, di padang belantara, dan Negab, yaitu negeri orang Het, orang Amori, dan orang Kanaan, orang Perisi, orang Hawi, dan orang Yebus. Raja Heriko, satu raja yang berada di sebelah Betel satu, Raja Yerusalem, satu raja Hebron, satu raja Harmut, satu raja Lakis, satu raja Eglon, satu raja Gezer, satu raja Debir, satu raja Geder, satu. Ayat yang 13 saya akan baca sampai 24. Raja negeri Debir 1, Raja negeri Geder 1, Raja negeri Horma 1, Raja negeri Ahad 1, Raja negeri Libna 1, Raja negeri Adulam 1, Raja negeri Makeda 1, Raja negeri Betel 1, Raja negeri Tapua 1, Raja negeri Hefer 1, Raja negeri Afek 1, Raja negeri Rasaron 1, Raja negeri Madon 1, Raja negeri Hazar 1, Raja negeri Simron Meron 1, Raja negeri Aksaf 1, Raja negeri Tanak 1, Raja negeri Megido 1, Raja negeri Kades 1, Raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, Raja negeri Kor di tanah Bukit Dor 1, Raja negeri Goyim di Galilea 1, Raja negeri Tirja 1, jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Amin. Jadi di Yosua 12 ini kita diperlihatkan daftar raja-raja yang kalah dalam waktu masa perjuangan. Amin. Kadang kita agak bingung gitu ya bacanya, cuman dikasih tahu detailnya. Di kitab Yosua pasal 12 seringkali terlewati karena berisi daftar nama raja dan daerah yang panjang. Iya kan? Jadi tadi kita baca dari ayat 1 sampai 24 dikasih tahu detail-detailnya, rajanya, daerahnya, kekuasaannya di mana aja gitu. Tapi teman-teman, secara rohani pasal ini adalah monumen kesetiaan Tuhan. Kalau kita rangkum, kalau kita mengerti apa makna dari Yosua 12 ayat 1 sampai dengan 24, teman-teman. Daftar ini adalah bukti tertulis bahwa ada yang Tuhan janjikan kepada Abraham ratusan tahun sebelumnya. Dan sekarang udah jadi kenyataan. Amin. Jadi tema kita mengingat kesetiaan Tuhan. Dijelaskan bahwa kesetiaan yang melintasi generasi. Jelas ya suara saya teman-teman? Kesetiaan yang melintasi generasi. Kalau kita baca tadi dari ayat 1 sampai 6, bagian pertama itu mencatat kemenangan di bawah Musa. Waktu dia menyeberangi sungai Yordan, teman-teman. Di seberang Yordan. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan tidak berhenti ketika seorang pemimpin mati. Sekalipun pemimpinnya mati, tetapi teman-teman, di situ dikatakan bahwa kesetiaan Tuhan tidak berhenti. Sekalipun pemimpinnya nggak ada. Seperti kita malam hari ini, pemimpin kita lagi nggak ada, teman-teman. Tapi kesetiaan Tuhan nggak berhenti. Tetap juga ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi pesan intinya, Tuhan yang setia kepada Musa adalah Tuhan yang sama yang setia kepada Yosua. Ada amin? Rencana Tuhan lebih besar dari satu masa jabatan manusia. Kesetiaannya bersifat berkelanjutan. Kalau teman-teman tadi menyimak dari kita baca firman-Nya di Yosua 12 dari 1 sampai selesai teman-teman, kita bisa lihat bahwa sedetail itu penyertaan Tuhan. Kemenangan yang detail dan terukur dari firman yang kita baca, kita bisa lihat ada kemenangan yang detail. Amin, dijelaskan detail banget tuh. Dan diukur dari mana wilayahnya, kekuasaannya. Kita baca tadi di ayat 7 dan 20 sampai 24. Nah, di dalam daftar itu tadi, penulis mendaftarkan 31 raja, benar ya? Mari kita bilang, di ayat yang paling terakhir dikatakan bahwa totalnya ada 31 raja secara spesifik. Nggak ada yang nggak jelas.
Ini bukan angka acak, teman-teman. Setiap nama mewakili satu pertempuran. Benar ya? Setiap nama yang kita baca tadi mewakili satu pertempuran. Satu ketakutan yang dikalahkan dan satu janji yang ditepati. Pesannya teman-teman, Tuhan tidak memberikan kemenangan yang samar. Teman-teman tahu artinya samar? Nggak jelas. Dia peduli sama detail hidup kita. Jika dia berjanji memberikan tanah Kanaan, dia akan memberikan kota demi kota. Maksudnya proses demi proses. Tuhan akan bantu kita melewati proses kita. Seperti janji Tuhan memberikan tanah Kanaan, dia akan memberikannya kota demi kota, raja demi raja, sampai janji Tuhan itu genap. Amin. Ada poin-poin pentingnya teman-teman. Kita nggak lama-lama malam hari ini karena firman-Nya tentang detail raja-raja. Poin-poin penting malam hari ini di firman Tuhan Yosua 12 adalah ada daftar syukur, teman-teman. Yosua 12 adalah buku harian syukur bangsa Israel. Kita perlu memiliki catatan pribadi tentang di mana saja Tuhan telah menolong kita. Pernah nggak terpikir di dalam hati kita buat tulis kebaikan Tuhan, buat mungkin ada sesuatu yang membuat kita merasa, wow ini keren banget nih perbuatan Tuhan nih, aku mau tulis biar nanti kalau aku ingat, aku bisa bersyukur lagi buat yang sudah terjadi gitu. Kita perlu memiliki catatan pribadi tentang di mana saja Tuhan telah menolong kita. Yang kedua, ketaatan membuka jalan. Kemenangan atas 31 raja ini terjadi karena Israel melangkah dalam ketaatan. Kita udah bahas dari Yosua sampai ke Yosua 12. Itu tentang kita bisa lihat gimana sih ketaatan bangsa Israel ini. Kesetiaan Tuhan diresponi dengan iman yang aktif. Oke, kita garis bawahi iman yang aktif. Jadi kesetiaan Tuhan diresponi oleh bangsa Israel dengan iman yang aktif. Apakah kita hari-hari ini sudah meresponi janji Tuhan, kita meresponi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita dengan iman yang aktif? Atau kita masih santai? Masih ada waktu kok, udah santai dulu. Masih ada waktu kok, aku kan masih muda. Gitu. Tapi teman-teman harus kita sadari bahwa ketaatan membuka jalan. Saat kita taat, maka Tuhan akan buka jalan-jalan mana yang harus kita lewati. Supaya kita mencapai target itu. Apapun yang kamu targetkan, apapun yang kamu mimpikan, apapun yang ingin kamu gapai, harus ada disertai dengan taat. Yang ketiga, penyelesaian yang sempurna. Di firman ini, kalau kita lihat dari A sampai Z, di situ kita bisa rangkum bahwa ada penyelesaian yang sempurna. Tuhan tidak membiarkan pekerjaannya tergantung di tengah jalan. Tuhan nggak biarkan kerjaannya itu gantung-gantung, nggak selesai, setengah-setengah. Dari Musa hingga Yosua, Tuhan menuntaskan apa yang dia mulai. Amin. Yang tahu kisahnya pasti mengerti teman-teman. Dan saya percaya teman-teman semuanya juga sama-sama pernah membaca kisah ini. Dan kita juga udah bahas ya setiap minggunya tentang Yosua, perjalanan Tuhan Yesus sertai mereka. Jadi dari Musa hingga Yosua, Tuhan menuntaskan apa yang dia mulai. Keren kan Tuhan Yesus? Makanya bangga jadi anak Tuhan Yesus. Kita bisa bawa contoh di dalam Alkitab ke kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di Alkitab pengalaman Samuel, Ebenezer teman-teman. Dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Setelah mengalahkan orang Filistin, Samuel mengambil sebuah batu dan menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa hubungannya sih sama firman ini? Apa hubungannya tentang Samuel, Ebenezer dengan Yosua? Hubungannya teman-teman, seperti daftar raja di Yosua 12, batu Ebenezer berfungsi sebagai pengingat visual. Saat Samuel melihat batu itu di masa depan, dia akan teringat bahwa jika Tuhan setia sampai di sini, dia akan tetap setia sampai di sana.
masa depan maksudnya. Kalau Tuhan setia sampai di titik ini, maka Tuhan juga akan setia sampai nanti di hadapan nanti di masa depan kita. Amin. Kita bawa ke contoh kehidupan kita sehari-hari yuk. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan nih, teman-teman bisa bayangkan dimanapun kalian berada, bayangkan seorang bapak, seorang ayah yang sedang khawatir, yang sedang cemas karena kehilangan pekerjaan. Dia mulai meragukan masa depan keluarganya. Aduh, gimana nanti kalau anakku minta bayar uang sekolah? Gimana nanti kalau misalnya istriku minta uang belanja? Apa yang harus aku kasih kalau aku udah nggak kerja? Bisa kan dibayangin, Bang Jack ntar lagi bakalan jadi bapak nih teman-teman ya. Sudah jadi bapak juga dia. Rafa juga. Ya laki-laki teman-teman biasanya kan menanggung itu semua ya. Biasanya ya, itu memang sudah di Tuhan taruh untuk jadi kepala keluarga. Teman-teman bisa bayangin. Kasih doa dulu. Amin Tuhan. Bang Jack akan menjadi seorang ayah. Amin. Jadi teman-teman bisa kita bayangin seorang ayah itu gimana kekhawatirannya, gimana cemasnya kalau misalnya one day dia kehilangan pekerjaan. Agak sedikit panik ya. Kita aplikasikan ke kita. Dia duduk dan mulai menuliskan teman-teman daftar Yosua 12-nya sendiri. Bayangin ya, ini seorang ayah melakukan ini. Bisa ya? Seorang ayah ini duduk dan mulai menuliskan daftar Yosua 12 tadi. Untuk dirinya sendiri. Yang pertama, Tuhan menolong saat biaya persalinan anak pertama dulu. Sekarang. Tuhan menolong saat biaya persalinan anak pertama kurang, teman-teman. Yang waktu kurang. Yang kedua, Tuhan menyembuhkan saat dia sakit keras tahun lalu. Yang ketiga, Tuhan memberikan kekuatan saat orang tuanya meninggal. Jadi maksud aku, teman-teman bisa bayangin kalau kita menulis daftar ini, berarti dari dulu, dari awal-awal Tuhan udah menyertai kita dong. Tuhan udah setia sama kita. Amin. Ada satu makna teman-teman. Saat dia melihat daftar itu, hatinya tenang. Maksudnya gini, saat si orang ayah ini, atau tarik ke diri kita sendiri, saat kita melihat daftar itu, pasti hati kita tenang. Kita kembali disadarkan. Kalau dulu Tuhan tolong aku, maka Tuhan juga akan tolong aku sampai ke depannya nanti. Jadi si ayah ini menyadari bahwa Allah yang setia di masa lalu tidak mungkin berubah menjadi tidak setia hanya karena satu kesulitan hari ini. Amin. Jadi teman-teman, apapun kesulitan kita, percaya bahwa Tuhan gak akan tinggalin kamu. Asal kita tetap taat. Kalau kita lari, bukan Tuhan yang ninggalin kita, berarti kita yang ninggalin Tuhan. Bisa paham ya teman-teman ya maksud dari perumpamaannya tadi ya, bisa nangkep ya. Semoga bisa nangkep. Oke, kesimpulannya teman-teman. Di Yosua 12, kita bisa lihat Yosua 12 adalah daftar kemenangan yang diraih lewat tetesan keringat dan iman. Tuhan ingin kita berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Tuhan mau supaya kita dalam saat teduh ini, kita berhenti sejenak, kita ingat apa yang kemarin-kemarin di belakang. Bukan untuk tinggal di masa lalu, teman-teman. Apapun masa lalumu, bukan untuk tinggal di masa lalu, melainkan untuk mendapatkan kekuatan menghadapi masa depan. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Kita mau lihat nih dari Yosua 12. Ada kesetiaan Tuhan yang berjalan. Bahkan kesetiaan Tuhan ini sangat detail, teman-teman. Amin. Sangat detail. Jadi teman-teman, di Yosua 12 adalah daftar kemenangan. Kita lihat dijelaskan nama-nama raja yang kalah sampai Yosua bangsa Israel memenangkan peperangan. Tuhan ingin kita berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, bukan untuk tinggal di sana, bukan untuk tinggal, oh aku dulu jahat, aku dulu suka main cewek, aku dulu suka mempermainkan laki-laki. Bukan supaya itu teman-teman, tetapi Tuhan mau untuk kita mendapatkan kekuatan baru menghadapi masa depan kita. Karena Tuhan tahu, karena Tuhan kita adalah Allah yang setia dari dulu sampai sekarang. Amin. Mulai sekarang teman-teman juga boleh. Mungkin ada yang sudah melakukannya.
mencatat hal-hal apa yang Tuhan tolong dalam hidupnya, hal-hal penting yang dia rasakan secara pribadi sama Tuhan Yesus. Dan kalau teman-teman juga belum memulainya, boleh dimulai teman-teman ya, supaya apa? Sebagai pengingat, menambah kekuatan bahwa kemarin Tuhan tolong aku, hari ini Tuhan tolong aku, apalagi masa depanku, Tuhan sudah rancangkan yang terbaik buat setiap kita. Karena Allah kita, sekali lagi teman-teman, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Kita baca dari Ulangan 7 ayat 9 ya, sebagai alat penutup kita. Oke. Ulangan 7 ayat 9. Teman-teman bisa dibaca di Alkitabnya masing-masing. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Tuhan Yesus kita keren, Tuhan Yesus kita luar biasa. Saya setiap kali ingat kebaikan Tuhan, saya bisa jatuh cinta lagi sama Tuhan. Sama kayak misalnya yang pernah pacaran teman-teman, yang punya pasangan. Kalau lagi gaduh, lagi nggak cocok gitu ya kan, pasti kita merasa, pengen ku tinggalkan ini. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau kita ingat-ingat, wah waktu dulu dia jadi pacarku awal-awal, dia romantis, aku juga perhatian sama dia, kami saling mengasihi gitu. Di dalam hubungan, apalagi teman-teman yang sudah menikah, yang akan menikah, ingatlah teman-teman, hal-hal seperti ini juga perlu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Kadang-kadang sahabat kita menyakiti kita sampai membuat kita nggak mau lagi temenan sama dia, kita mau tinggalkan dia langsung. Tapi firman Tuhan, ingat, caranya supaya kita tetap dalam naungan, supaya kita tetap jangan jauh sama Tuhan. Ingat hal-hal baik yang kemarin kita lakukan bersama orang-orang terkasih. Begitu juga dengan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau perlu dicatat teman-teman, tanggalnya, tahunnya. Supaya ketika kamu takut, ketika kamu khawatir sesuatu terjadi, baca lagi. Yang segini aja Tuhan sanggup tolong aku kok. Dari tahun ke tahun Tuhan sertai aku. Jadi kita nggak gampang goyah, amin. Dan kita perlu ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Semoga teman-teman semuanya diberkati lewat pesan malam hari ini. Makna yang tersirat di Yosua 12 teman-teman, walaupun sering diabaikan buat dibaca karena daftar-daftar raja, tetapi ada makna yang tersirat, ada makna yang luar biasa yang Tuhan mau kasih tunjuk sama kita, bahwa penyertaan Tuhan ini dari A sampai Z akan Tuhan tuntaskan sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Bapak, kami berterima kasih buat setiap pertemuan kami malam hari ini. Kami boleh mendengarkan puji-pujian Tuhan sama-sama, kami menyembah Tuhan. Bahkan kami juga mendengarkan sharing firman Tuhan malam hari ini, Tuhan Yesus. Di dalam Yosua 12 Bapak yang mengajarkan kami memperhatikan setiap detail Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Mengingatkan kami betapa Engkau setia di dalam hidup kami. Ajari kami juga Tuhan Yesus, agar kami boleh menjadi orang-orang yang setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu malam hari ini. Kiranya kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Diberkatilah hamba-Mu, diberkatilah teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.